Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 2. Saya Kesha Kalista Anjani. Saya Estining Tias. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang median data tunggal dan kelompok dalam bentuk histogram. Selamat menonton. Materi kelas 12, median data tunggal dan data kelompok dalam bentuk histogram. Median terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Di sini saya akan membahas tentang median data tunggal. Median atau ME adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Misalnya, X1, X2, X3, sampai Xn merupakan n datum yang terurut. Untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika n ganjil, maka letak median sama dengan xn ditambah 1/2 dengan xn ditambah 1/2 adalah datum ke xn ditambah 1/2. Yang kedua, jika n genap, maka letak median sama dengan setengah buka kurung xn/2 ditambah xn/2 ditambah 1 tutup kurung. Perhatikan contoh soal dari median data tunggal berikut. Tentukan median dari data berikut. Di soal tersebut, datanya masih acak-acakan. Nah, langkah awal untuk menyelesaikannya, data tersebut harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini datanya sudah berurut ya. 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, dan 13. Jika sudah diurutkan seperti ini, maka angka 4 tersebut menjadi X1, 5 menjadi X2, 6 menjadi X3, 8 menjadi X4, 8 menjadi X5, 9 menjadi X6, 10 menjadi X7, 11 menjadi X8, 13 menjadi X9. Karena datanya ada 9, maka untuk menentukan mediannya, kita menggunakan rumus n ganjil, yaitu Xn ditambah 1/2. Dan n di sini adalah 9, sehingga X9 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 9 ditambah 1 kan hasilnya 10. 10 itu kita bagi 2, jadi hasilnya sama dengan X5. Nah, dari X5 itu kita belum menemukan mediannya, kita baru menemukan letaknya yaitu di X kelima. Maka kita bisa menentukan mediannya di X5. Nilai dari X5 adalah 8. Jadi, mediannya adalah 8. Di sini datanya ada 10, jadi kita urutkan terlebih dahulu. 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, dan 15. Ternyata datanya ada 10, maka kita menggunakan rumus genap yaitu setengah buka kurung xn/2 ditambah xn/2 ditambah 1 tutup kurung. N-nya adalah 10, sehingga 10 dibagi 2 ditambah 10 dibagi 2 ditambah 1. Lalu di sini kita tulis lagi setengahnya, buka kurung, 10 dibagi 2 sama dengan 5, ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 5, tambah 1 sama dengan 6. Jika datanya genap, biasanya nilai mediannya terletak di antara dua angka. Nah, di sini X5-nya adalah 8 dan X6-nya adalah 10. Nah, di sini kita tulis setengah buka kurung karena X5-nya adalah 8, jadi kita tulis di sini 8 dan X6-nya adalah 10. Jadi, setengah dikali 8 ditambah 10. Kemudian kita jumlahkan 8 ditambah 10 sama dengan 18, kemudian dibagi 2 sama dengan 9. Jadi, mediannya adalah 9. Seperti itulah cara mencari data tunggal dalam bentuk ganjil dan genap. Nah, selanjutnya kita masuk pada median data kelompok dalam bentuk histogram. Nah, rumus untuk median data kelompok adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FM dikali P. Nah, keterangannya, N adalah jumlah seluruh frekuensi,
TB adalah tepi bawah kelas kuartil, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median, dan yang terakhir P adalah panjang interval kelas. Nah, sudah ada contoh soal di sini, yaitu tentukan media data kelompok dari histogram berikut. Ayo kita cari jawabannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan median data kelompok pada histogram adalah kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Caranya adalah untuk kelas pertama frekuensinya itu 5, maka frekuensi kumulatifnya juga 5. Selanjutnya, kelas kedua perhatikan frekuensinya. Frekuensi kelas kedua yaitu 7. Nah, 7 ditambahkan dengan 5, maka hasilnya kita tulis pada kelas kedua yaitu 12. Lanjut lagi, frekuensi kelas ketiga yaitu 10. Nah, 10 dijumlahkan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 12, maka kelas ketiga hasilnya adalah 22. Lanjut lagi, untuk frekuensi kelas keempat adalah 8. Ditambahkan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya 22, maka kita peroleh hasilnya 30. Masih lanjut, untuk frekuensi kelas kelima itu 6. 6 ditambahkan dengan 30 hasilnya adalah 36. Dan yang terakhir, untuk frekuensi kelas ke-6 yaitu 4. 4 ditambahkan dengan 36, maka hasilnya adalah 40. Seperti itu dia cara menentukan frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, kita cari di mana letak median itu berada. Caranya adalah kita tulis di sini. Letak median atau kita singkat dengan ME sama dengan setengah dikali N sama dengan setengah dikali N. N itu jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi sama dengan nilai terakhir frekuensi kumulatif yaitu 40. Maka N di sini diganti dengan angka 40. Dan setengah dikali 40 hasilnya itu 20. Nah, maka letak kelas median itu terletak pada data ke-20. Bagaimana cara mencari data ke-20? Perhatikan frekuensi kumulatifnya. Nah, dimulai dari kelas pertama terlebih dahulu. Kelas pertama ini berisi data dari data ke-1 sampai data ke-5. Selanjutnya, perhatikan kelas kedua di sini. Setelah 5 yaitu 6. Maka di kelas kedua ini berisi data dari data ke-6 sampai data ke-12. Kita lanjut ke kelas yang ketiga. Setelah 12 adalah 13. Itu artinya di kelas ketiga ini berisi data mulai dari data ke-12 sampai data ke-22. Dan itu termasuk ke dalamnya yaitu data ke-20. Itu artinya nilai median terletak di kelas bagian ketiga. Maka fokus kita hanya di kelas bagian sini. Kita sekarang cukup di kelas ini saja. Nah, selanjutnya baru kita bisa menentukan berapa nilai mediannya. Maka kita masukkan rumus yaitu ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan setengah dikali N dikurang FK per di bawahnya FM dikalikan dengan P. Sama dengan untuk nilai TB, perhatikan kelas mediannya di sini. Sekarang kita lihat bagian kaki dari kelas median. Ini dia kakinya. Ambil angka di kaki sebelah kirinya. Itu nilai TB-nya, yaitu 33,5. Nah, 33,5 ditambah setengah N. Tadi kita sudah cari hasilnya itu adalah 20. Lalu dikurang dengan FK. Apa itu FK? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kelas median yaitu bagian sini. Yang diminta yang sebelumnya berarti yang di bawah sini, yaitu nilai FK-nya sama dengan 12. Per di bawahnya
FM. FM itu frekuensi kelas median. Perhatikan frekuensinya. Di sini kita bisa lihat frekuensinya adalah 10. Maka nilai FM-nya di sini yaitu 10. Lalu untuk P atau panjang kelas, caranya tinggal kita kurangkan saja. Ambil kelas pertama di sini, garis bawahi. Di sini ada 2. Nah, jadi kita tinggal kurangkan saja 27,5 dikurangkan dengan 21,5, maka diperoleh hasilnya adalah 6. Maka nilai P-nya adalah 6. Lanjut, sama dengan 33,5 ditambah 20 kurang 12, hasilnya adalah 8. Nah, per di bawahnya 10. Lalu dikali dengan 6 sama dengan 33,5 ditambah 8 kali 6, hasilnya adalah 48. Per di bawahnya 10. Sama dengan 33,5 ditambah 48 dibagi 10, hasilnya 4,8. Dan yang terakhir, 33,5 ditambah 4,8, maka hasilnya adalah 38,3. Nah, seperti inilah dia cara untuk menentukan nilai median data kelompok dalam bentuk histogram. Sekian penjelasan dari kami. Kami harap apa yang kami jelaskan tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.